Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Nova yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan khusyuk insyaallah, dan insya Allah dengan kuat sampai selesai penuh sebulan. Sahabat Innova, barangkali Sobat Nova pernah mendengar kata cinta dan juga kata rindu. Mungkin bukan hanya mendengar, pernah merasakan yang namanya cinta dan juga rindu. Orang yang cinta dan rindu itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan itu. Jadi orang yang sangat cinta, kalau belum bisa menemukan yang sangat dicintai, pasti sangat rindu. Begitu juga kalau hanya cinta pun mungkin juga ada cinta yang biasa-biasa saja. Itu juga rindunya ya rindu biasa saja. Namun kalau yang cintanya cinta palsu, ya mungkin ya rindunya rindu palsu. Nah ini sama kalau ibaratkan dengan puasa. Orang yang sangat cinta pada puasa, maka sebelum hadirnya puasa, itu pun sangat rindu menanti kehadiran puasa. Karena apa? Karena sangat mencintai puasa. Kenapa kok sangat mencintai puasa? Orang yang seperti ini, Sobat Nova, pasti tahu dengan apa yang ada pada puasa. Allah memberikan tahu kepada kita, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dituliskan, ini bisa dimaknai diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada kaum sebelum kamu, sebelum orang-orang sebelum kamu. La'alakum tattaqun, supaya kalian semuanya bertakwa. Nah, Sobat Nova, jadi kenapa kita merindukan puasa? Karena lewat puasa itu jalan untuk menjadi takwa. Sekali lagi, puasa itu adalah jalan, bukan tujuan, tetapi jalan untuk menjadi takwa. Dan yang diwajibkan hanya yang beriman saja. Nah, Sobat Nova, di bulan puasa ini untuk menuju takwa itu, maka melalui bulan Ramadan itu, kenapa kita rindukan, kita cintai? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh maghfirah. Dan bulan yang akhirnya nanti adalah pembebasan kita dari dosa-dosa. Nah, bulan yang penuh berkah ini, bagaimana tidak penuh berkah? Jadi bulan Ramadan ini, karena kita ini dibawa agar menuju takwa ini, maka oleh Allah disetting sedemikian rupa. Di bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Sebagaimana kita ketahui, ini syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Nah, di dalam bulan puasa itu, pintu-pintu surga dibuka. Fihi tuftahul jinnati. Dan di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Kemudian watughlaqul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Watughallu fihi syayatin, dan dibelenggu
setan-setan. Nah, inilah salah satu dari berkah Ramadan. Itu mendorong kita untuk bisa beramal yang sebanyak-banyaknya. Nah, lewat Ramadan ini, maka puncaknya adalah agar la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Nah, bagaimana kita dengan takwa itu? Bisa menjadi takwa itu bagaimana? Orang yang takwa itu pasti akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini ada seiring dengan ini di hadis Nabi. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan wahtisaban, perhitungan, dihitung-hitung, dimuhasabah setiap hari, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini dasarnya kalau iman. Didasarkan karena iman itu, maka kita dalam melaksanakan puasa itu adalah bukan keterpaksaan, bukan karena takut, bukan karena malu sama orang lain, tapi karena kebutuhan kita. Maka kita mencintai puasa, maka di situ kita melaksanakan puasa dengan bahagia, dengan senang, dengan ringan, dengan ikhlas, maka di tubuh kita muncul hormon-hormon positif. Dengan muncul hormon-hormon positif itulah, maka dengan sendirinya akan menyehatkan tubuh kita. Akan menyehatkan tubuh kita. Itu secara fisik. Secara fisik. Sebagaimana kita ketahui, salah satu penelitian dari peneliti dari Jepang yang mendapat hadiah Nobel, bahwa di tubuh kita itu ada namanya, lewat puasa dengan kita lapar itu, maka ada namanya autofagi. Autofagi itu adalah di dalam tubuh kita digambarkan ada triliunan sel, dan dari triliunan sel itu ada sel-sel yang rusak, mati, tetapi juga ada sel-sel yang hidup. Nah, orang yang sehat adalah yang dipenuhi dengan sel-sel yang hidup dan yang kuat. Nah, ketika perut kita kosong, maka sel-sel yang hidup itu, yang sehat itu, dia butuh makan. Karena kita tidak makan, maka sel-sel itu kemudian autofagi, makan sel-sel yang rusak dan mati. Maka tubuh kita, maka nanti yang sel-sel yang mati dan rusak itu dimakan oleh sel-sel yang sehat. Nah, disinilah kita akan sehat. Ini dari sisi fisik, sepercik saja kemanfaatan berkah puasa dari sisi fisik. Nah, kemudian secara psikis, sosial, dengan kita puasa, kita merasakan lapar, maka kita ada empati kepada orang lain yang kekurangan, gitu ya. Nah, kemudian secara spiritual, maka karena fisik kita itu kita tidak makan, tidak minum, maka nilai-nilai ilahiyah yang dulu kita disampaikan ketika jiwa kita ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Itulah nilai-nilai ilahiyah ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu, aku Allah ini Tuhanmu? Maka semua jiwa itu menjawab, betul ya Allah, engkau Tuhanku dan aku menjadi saksi. Itu di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, itulah maka secara ini spiritual ini muncul. Nah, teman-teman semuanya, Sobat Nova, jadi bukti cinta kita kepada puasa adalah kita melaksanakan puasa dengan dasar imanan wahtisaban. Dengan dasar iman dan penuh perhitungan, hati-hati. Setiap hari kita koreksi sendiri, sejauh mana kita beramal, sejauh mana kita berbuat dosa di dalam Ramadan. Nah, kemudian itu insya Allah kita akan diampuni Allah dosa-dosanya, baik dosa fisik, dosa psikis, maupun dosa rohani. Jadi harapan kita dengan demikian, dengan puasa yang didasari iman ini, maka orang yang cinta betul pada puasa, ini didasari puasa dengan iman,
dan insya Allah akan memperoleh namanya takwa. Itulah bukti cinta kita kepada Allah. Itu kita berpuasa dengan dasar iman wahtisaban, dan insya Allah kita bisa memperoleh takwa. Saya kira demikian Sobat Nova semuanya. Semoga bermanfaat. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.